Baik, sekarang kita menginjak sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi ini yang paling banyak untuk Prof. Najib. Ya, ini mungkin kita ini ya, mumpung bertemu dengan pakarnya ini jadi banyak yang tanya ini, Prof. Yang pertama untuk Dr. Lili dulu ya. Dari Dr. Fatul Wahab, izin bertanya, membedakan ruam eritema pada Kawasaki dengan eritema pada demam pada anak pada umumnya. Saya persilakan Dr. Lili. Dr. Lili. Terima kasih Dr. Masih Reni. mute, dokter. Ya, oke baik. Terima kasih Dr. Reni untuk pertanyaan Dr. Wahab. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Kalau ada kurang-kurangnya nanti bisa Prof nambahin ya, Prof. Insya Allah. Ya, ini ada guru saya langsung. Sebenarnya guru saya yang menjawab, tapi baiklah saya mencoba untuk menjawabnya. Ya, ini sudah pinter dokter. Jadi jika eritema demam yang lain, kita ya tetap kriteria Kawasaki kita harus mengikuti kriteria ya. Ada kriteria yang Kawasaki yang AH 2004 ya harus ada demam lebih dari 5 hari dengan gejala-gejalanya atau adanya juga atipikal Kawasaki atau incomplete Kawasaki gejala. Namun di samping itu, ini kan tadi ada penelitian saya oleh penelitian Tisei dan kawan-kawan untuk membedakan Kawasaki dengan demam yang diakibatkan yang lain. Bisa sebagai tambahan aja, mungkin kalau kita ragu oleh karena demam yang lain, mungkin kita cuma mendapat gejala incomplete Kawasaki, adanya demam dengan gejala 3 atau 4 saja, 3 gejala klinis aja dengan laboratorium. Jadi kita bisa menambahkan dengan penelitian, dengan analisa ROC dari Tisei dan kawan-kawan ini, dia melakukan pemeriksaan CRP lebih dari 25, SGOT, SGPT cut off point-nya lebih dari 30, eosinofil cut off point-nya 1,5 dengan sensitivitas 8,2, spesifisitasnya 8,9, berarti dia cukup spesifik, lebih cukup sensitif terhadap untuk mendiagnosis suatu demam yang diakibatkan Kawasaki ataupun demam diakibatkan yang lain. Jadi dengan likelihood ratio positif 5,11 dan likelihood ratio negatifnya 0,21. Jadi untuk membedakan penyakit demam akibat penyakit Kawasaki atau dengan akibat oleh penyakit demam yang lainnya. Mungkin kita bisa menambahkan pemeriksaan laboratorium ini. Selain gejala klinis yang lain yang kita harus nilai juga. Kita melihat fasenya, fase akut, fase subakut maupun konvalesens. Memang ada fase-fase yang patognomonis yang kita lihat adanya gambaran lain klinis, namun biasanya juga ada yang gambaran klinis yang incomplete Kawasaki. Kira-kira begitu kita bisa menambahkan pemeriksaan laboratorium yang sesuai penelitian daripada Tisei dan kawan-kawan tadi. Terima kasih Prof. Najib, mudah-mudahan bisa. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan Prof. Yang mohon izin saya bacakan yang pertama dari Dr. Dedi Eka menanyakan kalau pada fase akut apakah asetosal bisa diganti dengan NSAID yang lain, misalnya ibuprofen. Kemudian jika IVIG itu tidak tersedia, Prof, dan pasien tidak bisa dirujuk karena alasan biaya, apakah pemberian steroid oral bisa membantu? Terima kasih, Prof. Bagaimana, Prof? Langsung dijawab. Prof. Najib. Sorry. Ya, terima kasih, Dr. Reni. Jadi sudah menjadi suatu kesepakatan atau konsensus ya, American Association tahun 2004, ya, Jepang juga tahun 2020, dan AHA terakhir 2017, bahwa udah standar, kita semua sepakat bahwa itu pemberiannya NSAID itu asetosal ya. Sepakat kita semuanya. Prof, suaranya putus-putus. Putus-putus ya, ini saya sambung lagi nih ya.
Jadi kita udah sepakat bahwa semua itu asitosal pemberiannya. Kedengeran ini dokter ini kedengeran? Halo, Dengaran Prof, ya. dengar ya. Udah saya sambung suaranya, Pak. Jadi sepakat semua seluruh dunia ya, para pakar Kawasaki tiap 3 tahun ngumpul, saya juga sering kali ikut di sana ya, 3 tahun, semua sepakat bahwa aspirin ya is the mainstay of the from NSAID ya, semua udah itu ya. Jadi tidak membantah lagi. Tapi kenapa kita kasih aja ibuprofen katanya? Nggak bisa ya. Beberapa penelitian mengatakan ibuprofen punya banyak kekurangan ya. Apa itu dicampur dengan aspirin nggak boleh, antagonis ya misalnya. Dan juga ini relatif aman ya, ibuprofen kita tidak anjurkan sama sekali ya. Ya. Untuk atasi demam, misalnya pasien dengan aspirin itu masih demam ya, saya bisa berikan paracetamol suppositori. Jadi bukan ibuprofen suppositori, bukan ya. Itu. Kemudian nomor 2, Ya, Prof. kalau pasien-pasien Kemudian steroid ya. Nah, steroid itu ada penelitian dari Kato tahun 79. Kato ini zaman dulu tuh orang nggak ada yang pakai IV aja di Jepang ya. Lalu si Kato ini meneliti nih. Dia kumpulkan pasien ini, penelitiannya bagus ya, sampai sekarang masih dipakai karena randomize banget ya. Jadi 3 kelompok, 1 kelompok dikasih IVIG, satu kelompok dikasih ibuprofen, 1 kelompok dikasih steroid, 1 kelompok dikasih itu antibiotik, 3 kelompok ya, antibiotik, ibuprofen, dan dengan apa tadi saya katakan steroid ya. Mana yang paling cepat sembuhnya? Ini Kato ini ratusan pasiennya, sampai sekarang masih diakui penelitian itu benar-benar sahih ya. Ratusan pasien dibagi 3 kelompok. Yang paling cepat turun demamnya siapa? Steroid nomor 1 jempolan ya, dibandingkan dengan ibuprofen maupun antibiotik ya, cephalosporin dia pakai ya. Tapi yang paling hancur jantungnya steroid juga. Dari sini kita sepakat bahwa tidak boleh memberikan steroid ya pada fase awal Kawasaki sebagai single drug. Kalau kita boleh kasih steroid setelah IVIG gagal, boleh kasih steroid, tapi awal tidak boleh. Karena maksud steroid mendingan jangan dikasih apa-apa, lebih baik dibandingkan dikasih sesuatu malah memburuk ya, gitu ya. Jadi jangan. Terus ya kalau nggak ada IVIG bagaimana? Ini problem juga kalau nggak ada IVIG. Dulu saya pernah meneliti tentang infeksi bisa sebut, tapi terus kan gagal ya, infeksi lebih murah 10 juta, IVIG bisa puluhan juta ya. Tapi kurang mantap saya rasakan. Walaupun saya sudah sediakan dana untuk penelitian, tapi rasanya saya kurang manusiawi gitu kalau teruskan penelitian itu ya. Kurang mantap lah. Ya, makasih Prof. Nah, Berikutnya, sebenarnya ya kan Kawasaki itu kalau nggak diobatin kan 40% maksimum kena corona. Jadi kalau nggak diobatin 60% nggak akan apa-apa sebenarnya. Tapi kita gamblingnya tinggi di sini ya. Oke. Ya Prof. Berikut dari Dr. Arman Setiadi Liwan, beliau ini bertugas di pegunungan di Bintang Papua sana Prof. Itu bertanya, kalau daerahnya terbatas dan kita mendapatkan pasien dengan kecurigaan klinis ke arah Kawasaki disease, tidak ada echo, kondisi klinis seperti apa yang bisa dijadikan clue mutlak untuk merujuk, karena seperti yang dijelaskan Prof tadi kan merupakan self-limiting disease. Nah, kemudian yang kedua, apakah, tadi sudah terjawab ya Prof, boleh pemberian steroid high dose apabila tidak. Nah, ini sudah dijawab tadi oleh Prof. Kemudian bagaimana membedakan Kawasaki disease dengan SGIA yang secara klinis cukup mirip. Itu dulu Prof dari Dr. Arman. Yang kedua tadi steroid kan sudah dijawab. Jadi ini suatu Cluenya, problem. Prof. Ya, problem di Indonesia. Indonesia ini kan luas sekali dari Aceh sampai Papua. Dan alhamdulillah saya juga menerima pasien dari Aceh dan Papua yang datang ya berobat ke saya dan juga berbagai keluhannya ya. Terakhir waktu zaman COVID masih tinggi itu ada pasien dari Papua ya. Harus ya WA saya, Prof, ini saya mungkin Kawasaki gini-gini. Jadi bagaimana ya? Saya bilang ibu video call sama saya. Di video call. Di video call lihat, wah ini kan kelihatan di video call ya. Suruh cek lab periksa ini. Tinggi. Waduh, LDL tinggi. CRP-nya nggak bisa periksa sana. Leukosit tinggi. Klinis menunjang. Ibu datang, saya bilang datang benar kalau saya obatin selesai sembuh. Tapi nggak bisa pulang karena waktu itu sedang lockdown, jadi sebulan tinggal di dekat rumah sakit saya itu sewa apartemen. Tapi dia sembuh, gitu ya. Jadi kalau nggak bisa, dokter pun boleh video call sama saya ya, silakan aja ya.
gratis kok kalau dokter sih ya. Video call kasih gambarnya gini-gini boleh saja saya bisa, tapi tetap saya bilang saya tidak bisa memastikan dengan video call ya. Saya mengatakan kemungkinan besar ya, kalau saya mengatakan diagnosis pasti nggak boleh ya, nanti secara hukum saya salah gitu ya. Jadi bisa. Dan memang dari Papua tuh pasien tuh biayanya mahal ya. Jadi saya pernah pasien saya tanya berapa ongkosnya, 8 juta satu orang, dia bapak ibu dengan anak 24 juta lah baru ongkosnya ya. Terus kita baru ketemu wajah saya 24 juta. Belum lagi tagihan eko, belum tinggal di hotel ya gitu sebagai luar biasa mahal. Maka untuk pasien-pasien jauh gitu saya juga eko cukup 2 kali, kalau 1 kali donor 2 kali donor udah. Tapi kebanyakan pasien Papua itu udah terlambat pasien datang. Saya ada pasien dari Papua udah terlambat ya. Memang jujur ya, kita nggak salahkan situasi di sana demikian ya. Dan satu lagi juga kita tahu bahwa diagnosis Kawasaki bukan dengan eko. Kalau saya silakan rujuk eko Kawasaki, nggak perlu itu. Saya seringkali tidak mau eko pasien langsung terapi. Kalau Anda yakin nggak ada masalah. Tapi harus yakin benar ya. Dan untuk yakin perlu jam terbang masalah di situ. Ada sekian pasien begitu. Saya juga dulu nggak ngerti apa-apa Kawasaki. Bingung saya Kawasaki ini apa sih penyakitnya, Tuhan berikan aku petunjuk ke doa saya gitu. Ini penyakit apa nih begini? Nggak ngerti saya. Bodoh sekali saya dulu itu. Mungkin kalian lebih pintar sekarang saya dibanding saya dulu gitu ya. Tapi saya belajar dikit sana sini akan udah terbuka wawasan, dan dengan makin jam terbang makin bagus. Sekarang pasien datang baru buka pintu, bu anaknya Kawasaki. Nah saya bilang begitu ya. Dokter nih gimana sih, kelima dokter kok ada bilang Kawasaki, dokternya ngomong gitu. Ya itulah. Dari mana taunya? Dibisikin dari atas saya bilang tuh. Jadi gitu ya. Ada terjawab dokter ini apa belum? Ya sudah Prof. Kemudian dari Dr. Humin Saranto, apakah ada penelitian penyakit Kawasaki ini superimpos dengan penyakit perdarahan yang lain? Terima kasih Prof. Kemudian saya rangkum, apakah untuk pemberian IVIG ini perlu dilakukan skin test untuk mencegah reaksi alergi, itu dari Dr. Rahmadi Wibowo. Silakan Prof. Jadi sumber infus dengan penyakit perdarahan yang lain saya belum pernah ketemu ya, jujur aja. Secara teori mungkin ada saja. Pasti, oh ya ada pernah ketemu pasien saya talasemia dengan Kawasaki. Pasien talasemia rutin dapat transfusi terus. Lalu dia demam merah-merah, rupanya mungkin dokter hematologi juga tidak begitu itu ya aware gitu. Datang ke saya Kawasaki udah dilatasi corona cukup nyata ya. Jadi pernah talasemia pernah ketemu ya. Kalau yang biasa Kawasaki perdarahan, iya. Kalau saya kasih pasien IV, pasien dengan aneurysm jayem, saya kasih warfarin timbul perdarahan, iya. Dengan INR 9 pernah babak belur ini perdarahan subkutis itu memang pernah ketemu ya. Kali kalau yang itu belum. Tadi apalagi satu lagi dokter ini? Ini Prof. Perlu dilakukan skin test apa tidak? Oh ya IVIG. Nah ini IVIG ini saya ingin juga bicara kasih pemberian IVIG ya. Jadi IVIG jangan diberikan Anda belum yakin, harus yakin betul ya, karena IVIG bisa punya efek samping dan sebagainya. Skin test saya sudah memberikan IVIG kira-kira mungkin 2.500 dosis pasien ya per pasien, karena ada pasien dikasih 2 kali dan sebagainya itu. Belum pernah saya skin test. Skin testnya baca Bismillah gitu ya. Itu aja saya kerjakan ya. Dan alhamdulillah minim reaksinya, belum pernah. Saya pernah ketemu langsung di RSM, pernah saya kasih terapi langsung keluar merah-merah. Wow. Keluar merah-merah itu reaksi alergi ada yang reaksi kepusingan anaknya besar, pusing kepalanya teriak ada ya. Ada juga dengan hemolitik anemia pucat sekali itu ada, tapi yang lainnya saya enggak gitu ya. Dan itu harus Anda monitor betul-betul pemberian itu ya. Dan tidak perlu diberikan di ICU. Bapak dokter memberikan IV di ICU tidak perlu ya. Membebani pasien sangat banyak, membebani ya. So Bapak dokter itu ICU masuk ICU lalu berikan, nggak perlu. Kalau saya pindahkan alat ICU ke ruangan, jadi pasien itu di ruangan. Jadi lebih murah, lebih hemat buat orang tua juga, dan anak tidak jadi stres. ICU anak itu stressful, orang itu stressful, nggak bisa nunggu. Jadi psikologis maupun material jelek ya gitu. Makasih Prof. Saya lanjutkan ya Prof, dari Dr. Desman Situmorang. Itu bertanya bila pasien itu incomplete Kawasaki disease, tidak mampu dan tidak diberikan IVIG, hanya diberikan aspirin saja. Nah, kemudian tidak ada aneurism pada saat perawatan, dilakukan echo pada saat perawatan. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk diusulkan echo sebagai follow up untuk melihat ada tidaknya aneurisma, dan setidaknya bila ada aneurisma kita lebih kalau ada misalnya atau tidak ada kita lebih tenang. Saya gabung dengan
Dr. Junardi Sarmili, apakah anak yang sembuh dari Kawasaki disease itu tanpa aneurisma perlu monitoring echo seumur hidup? Gitu, Prof. Izin mohon Yang dijawab. pertama tadi kan incomplete ya dokter ini ya. Ya, Incomplete. ya, Prof. Nah, saya mesti bicara kita incomplete. Incomplete ini kadang-kadang mohon maaf, jadi diagnosis keranjang sampah. Ya. Orang incomplete, saya ketemu banyak, jujur. Ada seorang pasien dikatakan incomplete, itu suatu rumah sakit. Ya, saya nggak sebut dokternya, nggak perlu itu nggak perlu. Kita belajar pengalaman, pencari kesalahan ya, dari pengalaman. Seorang pasien umur 10 tahun, demam tinggi dan ada mungkin kemerahan sedikit, lalu dokternya bilang ini incomplete Kawasaki ya. Diberikan IVIG ya. Nggak mempan satu kali, diberikan lagi 2 kali nggak mempan. Terus keliling-keliling di rumah sakit, terakhir datang ke saya bilang, ibu ini kayaknya mudah-mudahan bukan Kawasaki ya, dia udah di eko, dari ekonya akhirnya katanya dilatasi corona, tapi saya ulang ekonya kayaknya nggak cocok dengan saya perhitungannya ya gitu ya. Kemudian saya rapat di RSM, saya bilang kita tim aja di RSM karena sakit perutnya nonjol, saya minta supaya di endoskopi. Apa sih endoskopinya? CA gaster ya. Saya kasih diagnosis sebagai Kawasaki incomplete ya. Jadi hati-hati. Incomplete Anda pikirkan, benar-benar harus pakar betul yang incomplete. Yang mereka perlu jam terbang betul Anda bisa incomplete. Kadang-kadang jam terbang betul pun belum cukup di situ incomplete. Jadi hati-hati apa dokter anak ya, yang pengalaman jangan bilang incomplete dulu. Dan siapa yang harus eko? Seringkali juga ya mohon maaf ya, bukan mempromosikan dokter kardiolog anak dibandingkan dokter kardiolog dewasa ya. Kadang-kadang teman-teman ini jika kerujuknya ke dokter kardiolog dewasa untuk eko ya. Lalu hasilnya apa? Kadang-kadang mengerikan hasilnya. Pasien divonis, aduh ini bu seumur hidup nggak bisa sembuh, nggak bisa seumur hidup kan ya. Pasien nangis-nangis datang ke kita, datang lihat ya bu nggak ada apa-apanya, ini normal segini masih ya. Atau dengan 2-3 minggu obatnya sembuh ya. Kardiolog dewasa tidak expose untuk Kawasaki ya, mereka tidak belajar itu ya. Jadi hati-hati. Kalau ada kardiolog anak, Anda harus wajib hukumnya ya, saya katakan wajib untuk demi keselamatan pasien ya ke kardiolog anak. Kalau tidak ada, Anda daerah terpencil saja cuma kardiolog dewasa, Anda boleh juga. Tapi tanya sama kardiolog dewasa, apa Anda yakin nggak sih? Kalau nggak yakin, saya rujuk gitu. Jangan sampai pasien jadi korban, gitu ya. Gitu. Iya. Tadi satu lagi apa tuh Dr. Junardi katanya tentang seumur hidup kah, Prof? Ya, nah ini pertanyaan bagus. Tadi saya jelaskan tadi kan, kita bagi 3 kelompok aneurisma, aneurisma ringan, sedang dan berat ya, besar. Yang ringan-ringan ini akan follow up-nya biasanya akan bagus ya. Malah saya bilang tadi kan saya bilang kalau pertama bagus, kedua bagus, ketiga itu nggak usah lagi. Ya. Tapi kita ulang biasanya setahun biasanya ya, atau 2 tahun atau 3 tahun ya. Kalau nggak ada apa-apa ya, nggak ada keluhan mungkin nggak usah lagi, udah selesai gitu ya. Tapi kalau yang seumur hidup itu yang mana? Yang coronary artery yang giant aneurysm itu bisa seumur hidup. Nggak akan kecil seringkali, mau nggak mau. 3 bulan, 8 bulan. Jadi Kawasaki, kita bilang Kawasaki ini penyakit yang awalnya dokter anak ya, penyakit anak yang in general pediatris bisa nanganin basicnya. Tapi udah ke sini itu semuanya kardiologi semua. Dokter anak udah role-nya udah minim di sininya. Karena biasa keluarnya dengan harus echo, EKG, kalau perlu stress test ya, myocardial perfusion test dan sebagainya itu bidang kardio semua ke sini-sininya. Dan kita juga harus mengembangkan diri juga untuk sampai ke sana gitu ya, jangan sampai ketinggalan negara-negara yang maju gitu ya. Ya. Terima kasih, Prof. Baik, karena saya dibatasi waktu. Dokter Reni bisa pertanyaan sedikit, Prof, untuk Prof Najib. Bisa, maaf Prof Najib. Boleh ya Dokter Reni? Sebentar. Ya. Mengenai Miss C diagnosa setelah terjadi COVID itu Kawasaki apa tidak, Prof? Maaf. Nah, MIC ya. MIC. Inflammatory syndrome children ya. Inflammatory syndrome in children ya. MIC ini jadi mulai tanggal 26 April itu MIC itu populer ya. Pada zaman Covid-nya masih merajalela di sana. Kenapa saya ingat tanggalnya 26 April? Kenapa dari Jadi nggak tahu kan? Itu ulang tahun saya soalnya. Saya ingat ya. Saya baca jurnal 26 April persis. Wah, ini penyakit baru nih ya. 26 April. Melalui laporan pertama dari Prancis, dari New York, dari mana-mana ya. Banyak kasusnya. Bahkan kemarin Profesor Portman kontak saya dari Chicago, dikatakan kita pilih penelitian yuk MIC katanya. Saya bilang MIC saya nggak banyak justru, Kawasaki saya banyak ribuan, tapi MIC saya sedikit. Lucu MIC lucunya dokter di negara yang Kawasaki-nya banyak, MIC sedikit, Jepang sedikit. Tapi di negara yang Kawasaki-nya banyak, dikit, MIC-nya banyak. Jadi benang merahnya belum jelas nih, kenapa nih benang merahnya. Dan MIC ada tiga tipe sebenarnya MIC ya. Jadi MIC ada buktinya, dia pasien-pasien kena COVID duluan,
serologi positif atau kontak erat dengan COVID ya, lalu 4 minggu, 5 minggu kemudian timbul gejala Kawasaki, itu MSI kita bilang, ruam dan sebagainya, mirip ya itu ya. Terapinya mirip ya, bisa kasih steroid tapi dia. Lalu MSI ada 3 kelompok sebenarnya. Kelompok pertama MSI mirip dengan COVID. Itu yang menonjol gejala pernapasan ya. Yang kedua, MSI yang mirip dengan Kawasaki, yang menonjol ruam kulit ya. Yang ketiga, unlikely, dua-duanya nggak mirip gitu ya. Tapi yang biasanya mirip dengan Kawasaki umumnya usianya muda, 45 tahun. Yang dengan mirip itu di atas usianya itu ya. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu ya. Sebenarnya kalau hubungan antara coronavirus dengan Kawasaki itu udah hampir 20 tahun lalu disebut-sebut orang. Bukan sekarang aja. Ini kan coronavirus kan COVID ya. Dan berapa banyak itu yang kita baca di jurnal itu, berapa tahun sekali ada muncul. Oh ini corona dengan COVID hubungannya, dengan Kawasaki hubungannya. Banyak papernya kalau kita baca itu. Ya. Tapi sampai sekarang belum ada benang merahnya. Belum ada, Prof ya. Ya. Jadi MIC itu multiple systemic inflammatory syndrome dengan COVID. Children. Ya, baik. Terima kasih Prof. Najib. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah bertanya. Saya mohon maaf karena dibatasi waktu 20 menit untuk diskusi. Mohon maaf mungkin nanti yang belum terjawab bisa menanyakan langsung kepada Prof. Najib. Boleh, Prof? Ada 3 atau 4. Boleh. Saya, ya, jadi untuk para sejawat yang belum terjawab di sini bisa menanyakan langsung kepada Prof. Najib. Karena waktunya sudah lewat ya, habis. Nah, saya mohon maaf bila ada tutur kata atau perilaku yang tidak berkenan selama saya memandu acara ini, tak lepas dari yang sempurna itu hanya milik Allah. Nah, saya mohon maaf dan saya tutup. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Dr. Lili, kepada Prof. Najib. Saya tutup dan kepada peserta semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.